Karena tadi manusia itu punya mental wahum yakhisimun. Itu enggak bisa enggak. Sudahlah. Di perdebatan kebaikan, makanya rapat keluarga apa? Masih niate silaturahim wis tetep dolan ning dulur niate silaturahim bareng dulure rapati perhatian. Dolan ado-ado rapati tahap. Gremeng kan padahal niate silaturahim. Ini ada organisasi perdamaian, kira-kira di internalnya banyak konflik tak? Banyak, padahal jadi organisasi perdamaian. Coba itu bom-bom dari Amerika atau mana, itu kalau ngebom negara tertentu kan karena negara ini apartheid atau apa. Tapi untuk berdamai juga melewati apa? Bom dulu. Untuk memaksa satu negara gak perang, ya dipaksa dengan alat perang. Coba Indonesia dijajah Jepang, Jepang itu mau pulang karena dipaksa sekutu. Jadi untuk damai saja dipaksa dengan alat perang itu dunia. Betapa ada idealnya dunia, untuk damai saja harus perang dulu. Makanya idza aradta sulhan fasta'id dalil harbi. Kalau kamu ingin damai pun harus menyediakan alat perang. Karena kalau nggak punya apa-apa pasti diinjak-injak. Ya sudah seperti itu, ini dunia semuanya nggak pernah sempurna. Tapi damai harus perang, harus paling nggak punya alat. Karena mentalnya manusia itu wahum yakhisimun. Sampai pas kiamat itu cek wahum yakhisimun. Makanya ya sudah seperti itu. Tapi nanti insya Allah barokah kesolehan itu perdebatannya dalam kesolehan kayak yang dialami malaikat Jibril dan Nabi Sinten Ibrahim. Malaikat Jibril empati ya karena kekasihnya Allah dibakar. Ibrahim merasa dekat sama Allah, gak perlu perantaran malaikat siapa? Jibril. Itu bagus ya perdebatan dua orang soleh. Banyaklah Rasulullah dengan Jibril. Ya sering kadang-kadang debat, tapi perdebatan orang-orang soleh itu memang luar biasa. Coba debat kayak Indonesia sampai kayak negara sebelah sih tahu. Wah negara kami imam masjid itu digaji gini-gini. Niatnya pokrol juga cari kayak Indonesia. Mantik man ke sholat terus dan gaji ini. Jadi akhirnya kan, ya malu tuh. Ternyata sholatnya terus itu karena apa? Gaji. Orang Indonesia tetap sholat tanpa gaji, tapi gerbangnya jalan terus. Loh iya, saya sebagai dia itu sering bingung kalau ditanya gitu. Saya sering kenal bupati, gubernur. Kalau sering tanya, saya itu ingin mengkhidmati agama di Jawa Tengah atau Jawa Timur, ingin ngasih insentif sama guru Madin. Saya sebagai dia kan bingung, mau disetuju di uang material, mau setuju, mosok ustadz tapi untuk rezeki kok ditentang. Nah gue jenis setuju apa menolak? Mustafa yang khusus yang setuju. Bos bosan dan lebih melarat. Ayo setuju orang. Nah aku mau ngalih ada takdir. Suara kena dipikir tuh ya, suara kena dipikir. Ya karena tadi saya sudah seperti itu. Mohon terus nanti. Wamtazil yauma ayyuhal mujrimun. Wa yaqulu lan dawu sapa Allah taala. Imtazil yauma. Ini oleh nafsir Imam Suyuti wamtazil yauma ayyuhal mujrimun. Terus wawune niku dilebokno lafaz yaqulu wa yaqulu. Tegesilan dawu sapa Allah taala dawu imtazil yauma. Intazumi saw sira kabeh al yauma ing dalem iki dina ayyuhal mujrimuna wong-wong sing dosa. Dan iki nunjukno nak zaman ning donya iku kancanan wong kafir sing ora harbi ki angsal. Mergo orang bener-bener terpisah dari wong kafir teng akhirat. Makanya ulama-ulama tidak mengharamkan misalnya ada mahasiswa Indonesia kuliah di Jerman atau gak apa-apa. Yang penting jaga imannya. Karena wajib terpisah mbek wong kafir iku nak wis teng akhirat. Imtazil yawma ayyuhal mujrimun infaridu adil mu'minin intakhtilatihim bihim. Saat di akhirat benar-benar orang mukmin harus terpisah dari orang kafir karena alamatnya berbeda. Tapi kalau di dunia kan ada hajatil mu'amalah, ada hajat mu'amalah. Ya tadi asal tidak harbi, ada asal kafir yang tidak musyrik. Karena ada hajat mu'amalah. Ya ada hajat apa? Mu'amalah. Mau tidak mau. Misalnya kamu ya haji ya pakai pesawat bikinan Amerika. Orang Amerika bisa punya uang ya nak pesawatnya kepayon tinggal haji. Kalau enggak ya ada yang rental ya bangkrut. Nah, tapi kalau nak misalnya ranggu pesawat terus sampai melaku. Ya asal di dunia itu pasti ada saling interaksi sosial. Paham ya? Nah nanti benar-benar terpisah wamtazil yauma ayyuhal mujrimin itu nanti. Nanti. Dia nggak bisa dihindari. Wantazulan misau sira kabeh alyoma ing dalem iki dina ayyuhal mujrimuna ya eling-eling wong sing dosa.
Saya punya sekian cerita ya supaya sama tidak jadi ekstremis. Allah mentakdir dunia itu sudah seperti ini. Sudah, kamu tidak boleh protes. Kayak apa Nabi Musa itu Sofiyullah. Yang rumah Nabi Musa cilik siapa? Fir'aun. Ketika Rasulullah lahir itu panitiane raku ya Abu Lahab. Wong roh kabeh. Pas Nabi lahir itu kue Abu Lahab berjasa ndi? Berjasa Abu Lahab. Abu Lahab saking senenge ponakane lahir lanang ganteng itu candaleme dene. Mestinya itu penting bagi dia dihibahkan ke Sayyidah Ami. Nah ini jenis Suwaibah apa? Al-Islami. Cara Jawa sekarang usah ngewangi aku dok ngewangi dulurku wae mergo duwe bayi. Kayak apa? Dia yang tasakuran, yang ribet karena kekasih pangeran di rumah Abu Lahab, Musa di rumah Fir'aun. Ini dunia serai dia. Ya sudah seperti itu, kamu mau apa? Lah pengenan yo ora risi tenang ae. Misalkan Abu Lahab protes, "Kalau nanti ngurmat kekasih jenengan, iya dunyaku sih monggo." Selesai kan? Dunyaku dipangan kekasihku, selesai kan? Misalnya Fir'aun protes, "Riyen sing ngurmat Musa kula lho Gusti. Nanggo dunyane sapa?" Dunyane jenengan yo wis masalahe opo? Pengenan santai wae wis. Tapi nak gue ada bayang wong soleh kudu steril kau wong kafir lah terus gue gak tau maca sejarah. Nabi Musa itu rumah lahir kanjeng Nabi ini sing manitia nih Abu Lahab. Yes ngono dunya biasa wae, soalnya urip wis biasa wae. Masih biasa wae penting soleh, di hati soleh, rezeki wis winawas. Wae taluk gue pangeran, ora usah sok suci, ora usah sok bener dhewe biasa wae. Dunya kabeh kersane napa? Pangeran. Ya sudah seperti ini. Yang soleh kayak Salabah malah akhirnya suul khotimah. Padahal dulu disebut hamamatul masjid, tukang itikaf. Gak tahu mulai ke masjid, tapi akhirnya suul khotimah. Wahsi sing mata ini kekasih Nabi, rupanya mata ini Hamzah, ditakdir husnul khotimah. Makanya itu ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Kita tidak pernah tahu. Nah kenapa kalau saya ngaji PD, mereka aku muji pangeran, saya tidak pernah mikir awakku, tak penting awakku, penting muji pangeran. Ngaji itu artinya kan muji pangeran, muji ilmu nih pangeran, ya sudah selesai. Itu anak gue dongo itu mikir awakmu dewe. Mulane dongo mek ngaji ku derajate dhuwur ngaji, mergo ngaji muji pangeran, nak dongo mikir awake dewe. Makanya masyhur itu ada dua kelompok di masjid, yang satu diskusi halal haram, yang satu berdoa. Nah, terus Nabi keluar dari rumah berdiri sempat ragu, saya kemana? Akhirnya Nabi ngendikan mereka itu berdoa kalau Allah mengabulkan ya disembadani. Tapi mereka belajar halal haram. Itu perintahnya Allah, saya sebagai Nabi. Terus akhirnya Nabi gabung kelompok yang belajar halal haram. Karena belajar halal haram artinya ingin menghidupkan hukumnya Allah Ta'ala. Tapi nak wong dongo kepinginnya itu kabul kajati. Intinya mikir awake dewe. Makanya saya termasuk ulama yang sering berdoa. Tapi ya berdoa tapi kadang-kadang. Nah gue kan gak kontribusi ning agama rapati ora ndonga. Oh dasar murahan. Ya tapi piye mulang ora payu. Jadi kadang-kadang kula dibandel. Jadi kan mulangi payu Gus. Lah kula ora payu, ndonga ngono. Ya tapi aku ngerti pengiran bakal nyembadani barno ora wis. Pengiran ya paling wis sithik ngono cukup ngono. Orang termasuk orang yang nggak setuju ya kalau orang sholawatan terus berlebihan tapi khidmah ini Nabi kurang. Maksudnya gini loh, sholawatan berlebihan ya. Redaksi sholawat tentang Nabi itu kecil. Bukan sholawat jumlahnya enggak. Redaksi tentang Nabi itu kecil. Sementara tentang keinginannya itu saya tidak suka. Saya suka sholawatan itu ya yang nyifati Nabi banyak. Kemudian keinginannya kecil. Itu bagus. Kayak Ihya itu, kayak Ihya Abdul Hasan As-Sadili itu. Kalau dongo itu jaluknya mau suwidik paling garis paling terakhir. Misalnya gini, nahmaduka ya man wa la ilaha illa anta rahmanur rahim, itu langsung in sampai nyifati Allah itu 99. Buar ngono nganti berkuras-kuras. Lagi terakhir mau jaluk dongo sithik. Nah, aku kan enggak muni muji Allah mau basa-basi tok. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammadin. Mau go syarat tok. Baru ke Allahumma inna nas'aluka nganti tolong lari. Tolong halaman. Tapi pas muji pangeran, alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammadin. Bariku terus dongo njaluk mapan tolak buala. Yo wae. Mana jare pangeran muji kekasihku suwi dongane kecangkeman. Lah saya juga suka jenis itu. Harusnya sholawatnya itu yang panjang. Maksudnya nyifati Nabi yang panjang.
baru mintanya sedikit. Itu bagus ya. Dia akhlak. Makanya saya diantara selawat yang senang itu selawatnya Habib Ali Al-Habsyi yang ngarang Simtud Durat. Kalau beliau baca selawat itu sholatan yattasilu biha ruhul musolli alaihi bi bayam basitu fi qalbi sirru nuri ta'alluqi bi wa hubbi wa yuktabu biha bi inayatillahi ta'ala fi hisbi. Jadi dia baca selawat itu, ya Allah berikan selawat kepada kekasihmu Muhammad. Dengan solawat ini rohnya saya, musolli itu rohnya saya yang membaca solawat bisa sambung dengan rohnya Rasulullah. Dan setelah sambung saya terhitung sebagai orang yang mencintai Rasulullah. Dan saya berharap dari cinta itu saya tertulis sebagai umatnya. Nah, aku kan enggak baca solawat itu mau saya termasuk orang yang enggak saya loh ya. Tapi ya tetap baik dibanding nganggo primbon ya satu solawatan ya. Tapi boleh punya etika lah dengan Rasulullah itu. Kalau dungo nyifati Nabi yang banyak. Kan banyak selawat yang seperti yang saya misalnya di kitabnya Sayyid Muhammad ada Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad nuri kalame alladzi. Wah nyifati Nabi itu sampai panjang lebar baru menceritakan hajat. Kalau kamu kan enggak nyifati Nabi basa-basi musik mana. Malah kadang orang misalnya ala Muhammad. Pak ala Muhammad muni sayyidina aja di soal. Misalnya berikutungane apa? Saya termasuk yang enggak setuju karena itu menurut saya kurang etika. Makanya Rasulullah itu kalau berdoa kalau sudah nyifati Allah itu tak beri satu contoh saja doanya Nabi. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultanik la nuhsi tsana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Itu sudah berapa itu nyifati Nabi? Itu belum doanya itu. Nah kamu kan enggak Allahumma alhamdulillah rabbil alamin Allahumma ya Allah di hajati sus gremen seramu tuanan dan kata-kata wali nanti kula iku sisih kula sering ngamini dongane wong ngono tapi ning atiku amin maksudnya amin barno mawon Gusti tapi aku amin tapi amin Gusti barno mawon Gusti wong ora jelas ngono. Jadi aku muni amin tapi amin barno maksudnya ya Allah barno amin maksudnya. Jadi karena tadi setahu saya doanya para nabi, para wali itu memang seperti itu. Ya coba itulah doa tadi aja yang saya sebut itu berapa kalimatnya. Apa? Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultanik la nuhsi tsana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala. Enggak terhitung pujian saya kepada engkau sebanyak engkau memuji pada diri engkau sendiri. Allahumma ini a'udzu biridhoka min sakhatika fi mu'afatika min uqubatika wa bika minka. Allahumma sholli bi haqqi jabarutika wa bi khawfika. Panjang sekali doanya wali-wali itu, tapi semuanya mensifati Allah. Bahkan banyak yang kemudian lupa enggak doa. Coba haji, doa haji itu coba. Labbaik Allahumma labbaik la syarika lak innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la syarika lak wa ni'mat. Itu kan labbaik saya siap melaksanakan perintahmu ya Allah sa'daik. Engkau yang punya pujian, engkau la syarika lak. Itu malah enggak ada, jarang malah ada doanya. Itu kalimatnya talbiyah semua. Allahumma antal azil akram itu sudah seperti itu. Karena tadi al-mu'min yashghaluhu sana 'ala Allah min ayyakuna li nafsihi dzakiran. Mukmin sejati adalah sibuk memuja Allah sampai lupa jatah dirinya sendiri. Nah, kowe kan gak mujine Allah basa-basi, dongane tenan. Itu jadi makhluk aneh itu. Jadi hubungan mbek pangeran itu aneh. Ya tapi jangan rabakat wali, semuanya ikut dadine semuanya itu. Ya tok ngono kok mari wali kakean malah gak elit. Jadi pernah. Tapi saya mohon itu di solawat itu usahakan jumlah paling enggak jumlah solawatnya banyak, doanya sedikit. Paling enggak misalnya kamu tidak punya kalimat yang apa baik ya mau solawat yang 100 juga ada salah biar gue iling-ilingan apa kita menyebut kekasihnya Allah lebih banyak ketimbang kita menyebut hajat kita sendiri ya gitulah. Paling enggak punya etika seperti itu ya. Kalau kamu enggak punya sewot-sewot sing keren bacalah solawat berapa 100 terus cerita awam Gusti utang kula kathah. Mengira jawab wis roh ngono. Tapi kan kita menyebut kekasihnya sampai 100 nyebut utang bisa. No coba nyebut kekasih pisan nyebut utangi 100. Berarti yang sampeyan ditakoki pangeran.
Kowe nyebut kekasihmu piro pisan, nyebut utang. 100 dasar rayu utang nomor ini. Ya ada, saya termasuk orang nggak setuju tadi. Jadi kalau redaksi sholawat cari yang mujinya Nabi lebih lebih banyak. Karena itu nanti lebih diridhoi Allah Taala. Coba Allah sendiri kalau nyebut nabinya itu hitung saja. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Jadi rasulun min anfusikum, seorang rasul yang sejenis dengan kamu. Terus azizun, orangnya sangat terhormat. Alaihi ma'anitum, rasul ini siap menanggung apa yang kalian tidak mampu. Kira bakal mlebu swarga baru kaya syafaatnya Nabi akhirnya mlebu swarga. Kira kelar korban Nabi tahu mengorbankan kita semua. Dokha Rasulullah bikabsyaini, terus ada an ahli wa hada amman lam yudokhi min mati. Ini alihima anitum, Nabi menanggung apa yang kalian berat. Azizun, Nabi itu ali, terus harisun alikum, Nabi sangat berkomitmen menyelamatkan kalian. Haris itu keinginan yang berlebihan, itu jenis apa? Haris, kono namanya ini ngungseng, keinginan yang over. Nabi itu sangat berkeinginan kita ini maslahat. Terus bil mu'minina ra'ufur, Allah yang super saja, kalau nyebut nabinya nyifati sebanyak itu. Ada ayat lagi misalnya, Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika. Muhammad itu siapa? Seorang rasul yang membacakan ayat-ayat Allah. Wa yu'allimuhum, seorang rasul yang mengajari mereka Alkitab wal hikmah. Wa yuzakihim, seorang rasul yang membersihkan akhlak-akhlak kita. Jadi artinya Allah punya tradisi kalau nyifati rasul itu banyak. Juga nyifati orang-orang sekeliling rasul. Makanya menurut saya madhab Syiah itu enggak pas. Karena Allah kalau nyifati Rasulullah itu jika nyifati orang-orang di sekeliling Rasulullah, dan itu dengan pujian, yaitu Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda walal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtawuna fadlan minallahi warid wa nasimahum fi wujuhim min atharis sujud. Itu kan panjang sekali. Dan orang-orang sekeliling Muhammad adalah begini. Kayak apa Allah muji para ashabu Rasulillah? Masa kita ikut kelompok yang menghina ashabnya Rasulillah? Makanya kita tetap madzhab ahli sunnah wal jamaah, yaitu mencintai semua sahabat. Karena Allah saja yang Tuhan mensifatinya dengan sehormat itu. Mensifati ashabu Rasulillah. Disifati orang-orang yang saling kasih sayang sama orang mukmin. Tarahum ruk'an, sujud dan komitmen hidupnya untuk rukuk dan sujud. Si mahum fi wujuhim min asari sujud. Sudah asari sujud tidak usah diterjemah, nanti sensitif. Cuma setahu saya asar sujud itu nanti setelah di akhirat orang sering sujud itu jabahnya itu ada nurnya. Tapi kalau ada yang nafsirkan asari sujud itu warna tertentu ya semua ya, itu sensitif. Yang jelas asari sujud itu ya sudah seperti itu. Seneng kamu kok hasut. Kowe nyen provokator, nak ono apa ya? Ada hal yang begitu terus mau berlebihan. Teke ya khisimun. Nah, kalau ada kepentingan pokoknya ayat si mahum fi wujuhim min asaris sujud, bahwa dalam jabahnya itu ada asaris sujud. Itu masyhur kan, saya terangkan ya, tapi ojo sensitif loh, biasa wae. Suatu saat Rasulullah itu ngendikan begini, nanti saya kata Nabi akan nyafati kalian semua. Sahabat-sahabat tanya, ya Rasulullah dengan sekian miliar orang bagaimana kamu mengenali kita? Saya ulang lagi, suatu saat saya nanti akan nyafati kalian karena saya kenal kalian. Maksudnya di akhirat. Ya Nabi, di akhirat. Rasulullah tanya, ya Rasulullah bagaimana engkau mengenali kita sementara nanti di akhirat bermiliar-miliar orang gitu. Terus Nabi ngendikan gini, jika kamu punya unta dengan tanda tertentu, saya ulang lagi, jika kamu punya unta punya tanda tertentu, dalam jidatnya ada begini, dalam tangannya ada gini, dalam kakinya ada gini, maka apa kamu bisa membedakan untamu dengan unta orang lain? Ya bisa ya Rasulullah, karena unta kita khas. Misalnya kaki depannya ada putihnya, kaki belakangnya ada putihnya, dalam badoknya ada putihnya. Kata Nabi, inna ummati yut'auna yaumal qiyamati huran muhajjalin min asaril wudu. Nanti umatku nanti wajahnya juga bersinar, tangan kakinya juga bersinar. Jadi asar itu saya pastikan secara riwayat itu akhirat, maksudnya tentang akhirat. Tapi bahwa yang di dunia ada yang memulai asar itu nggih monggo mawon. Loh itu bagus kan, artinya ekspresi percepatan.
Enggak apa-apa loh daripada kalau gue jelas ini. Maksudnya ya orang ngetok ya panjang jarang sujud tenan. Gue serasa sensitif tapi yang jelas ya nanti. Ya soben kiamat ruang samu. Nanti hisab itu tak nanti kalau hitung hanya sekitar 3 jam. Hisabnya sak dunia itu hanya sekitar. Karena malaikat itu tidak kesulitan sama sekali. Tak warai ya. Ini nggak akan salah saya dalam hal ini karena riwayatnya sahihah. Kenapa hisab itu hanya butuh rubu'un nahar 1/4 dari siang enggak? Anggap saja siang itu 6 jam atau 12 jam itu aja terserah. Kalau 12 paruhnya kan 6 ya. Seperti 1/4-nya berarti 3. Itu gini. Jadi nanti di mahsyar itu kan yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Yaudah yang kafir itu gelap, hilang. Wajahnya, tubuhnya semuanya gelap. Yang mukmin itu semuanya terang. Jadi sudah yang tabyaddu wujuh atas suatu wujuh otomatis terus nyingkap. Terus pergerakannya itu delala yang tabyaddu wujuh itu ke kanan, yang taswaddu wujuh ke kiri. Maka kamu jangan punya sinar yang kelap-kelip. Nanti kena bego yang karena nggak jelas tadi. Maka kamu harus sinarnya yang sejelas-jelasnya. Ghurran muhajjalin min asaril. Bila perlu nur kamu sampai menembus langit saat itu. Makanya ketika orang mukmin sudah nurnya ada di muka, ada di tangan, masih ngendikan Rabbana atmim lana nurona, karena takut masih kena bigo tadi. Karena kalau hanya wudhu tok, sikil tok kan, bayangkan di miliaran orang kan bisa agak kelihatan. Tapi kalau nurnya sampai nembus langit kan, itu siapa kok nurnya sampai, kan malaikat langsung tahu. Makanya hafal Quran, alim kan insya Allah nurnya itu. Sama zaman itu masih berdoa Rabbana atmim lana, sempurnakan nur kami. Karena nanti identifikasi malaikat berdasar tadi. Kalau ada nur berarti diletakkan ashabal yamin. Kalau nggak ada nur, ashabal yamin. Nah malaikat yang dibawa bigo itu kira-kira detail nggak? Dugaan saya kalau telah kelip pasti kena simal. Wah ini partai kiri. Kan, omna sing wudune mau dulet sirah tok sithik. Karena anak mazhab Syafi'i. Sebetulnya meskipun itu sebaiknya kalau basuh sirah itu kabeh ben ora kelap. Mana aneh pepes terus dulat-dulet tok. Iku sok ben ya.